Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang lembur tentunya ya. Kita kembali mengudara untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian pengerjaan yang sudah didapatkan di sore hari ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini pada tanggal 29 Oktober 2021 kita akan memantau bersama-sama ya full lintasan tentunya untuk melihat dari kesiapan atau capaian yang sudah didapatkan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, kita langsung saja menuju ke tikungan ke-15 menuju ke-16 seperti yang kita lihat di sini ya, untuk pengecatan di finger curve atau batas jalur track limit ini sendiri sudah dilakukan ya. Tadi pagi diawali dari tikungan ke-17 ya menuju tikungan ke-15 saat ini. Ya, di sore ini juga kita akan lihat untuk hasil dari pengerjaan di bangunan pit building, penempatan untuk podium ya, segera akan dibangun juga kalau kita perhatikan tadi siang. Itu juga untuk tribun, race control, dan hospitality suite yang sudah mulai dilakukan untuk pengerjaan secara bersamaan. Semoga saja untuk pembangunan di fasilitas tersebut bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, di sini kita berada di trek lurus yang punya panjang 700 meter dan bisa terlihat di bagian sebelah kanan ini ya, untuk curve yang diwarnai merah putih tentunya terlihat sangat mantap sekali, maupun pengerjaan di bagian sebelah kanannya, verge-nya itu ya, untuk warna hijau sudah sangat mantap. Dan di sebelah utara sana seperti yang kita perhatikan untuk tribun juga di bagian tikungan ke-16 menuju ke-17 sana masih terus dilakukan untuk pengerjaan lanjutan, yaitu pemasangan kerangka, pengelasan untuk tempat duduknya. Ya, di sini kita maju ya ke depan untuk melihat situasi yang ada di bangunan race control seperti yang kita bilang tadi. Untuk capaian sejauh ini bisa diperhatikan bersama-sama sudah cukup sip ini, tinggal lanjutan saja untuk pemasangan di bagian logo ya, ataupun tulisan-tulisan nanti yang akan ditaruh di bagian panel atau ACP yang berada di bagian depan, sisi kanan dan belakang tersebut. Dan di sini untuk penempatan di podium, nanti akan ada podium di bagian tengah ini ya, yang akan menghubungkan antara bangunan pit building dengan bangunan race control yang berada di sini. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sore hari ini tentunya ya. Aktivitas capaian sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan kalau kita lihat di sini, maupun pengerjaan di sini ya, tim road grip, di mana tadi siang sudah mulai atau tadi pagi sudah mulai untuk pengecatan di bagian batas track limit atau jalur verge tersebut ya. Di sisi pinggir untuk curb sudah mulai dilakukan. Dan kita beralih ke sini ya untuk melihat dari situasi pengoneksian untuk kabel juga masih terus dilakukan perapian. Ya, di sini para pekerja di sore hari masih terus lanjut ya. Mereka melambaikan tangan, luar biasa sekali, sehat selalu buat mereka ya untuk menuntaskan dari pengerjaan yang ada. Semangat ya, seperti itu. Oke, di sini kita akan melihat secara keseluruhan ya untuk aktivitas hasil capaian yang sudah didapatkan, di mana untuk podium juga akan segera terlihat nantinya. Kita akan sama-sama untuk menyaksikan. Kita belum tahu modelnya seperti apa ya, seperti yang kita bilang tadi siang, tapi tidak menutupi kemungkinan nanti akan menggunakan bangunan modular juga ya, seperti yang ada di sini supaya semuanya cepat untuk pembuatannya. Ya, di lantai atas yang berada di sini seperti yang kita ketahui untuk bangunan pit building ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai seperti yang kita lihat di sini ya. Dan atapnya sudah mulai terpasang seperti ini modelnya ya. Dan di lantai kedua seperti yang kita lihat di sana ya, sengaja tidak ditaruh untuk dinding di bagian teras depan, karena di bagian lantai kedua nanti akan digunakan sebagai tempat menonton para sultan tentunya ya, yang berkantong tebal seperti yang kita bilang kemarin, karena memang harganya cukup fantastis untuk tribun yang ada di sini ya, tribun VIP, yaitu dibanderol dengan harga 19 jutaan seperti itu ya. Ya, di garasi pedok seperti yang kita lihat di sore hari ini semuanya sudah dilanjutkan untuk pemasangan lantai dasar seperti yang kita ketahui di sana ya. Sudah terlihat cukup jelas dari video udara kita menuju ke batas panel pertama yang ada di sini sudah siap semuanya untuk pengerjaan di bagian bawah yang ada di sini maupun pengerjaan lanjutan di bagian lantai kedua.
Dan saat ini berfokus untuk menyelesaikan di bagian atapnya di sini ya, supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, kita lihat di sini ya, matahari sudah mau tenggelam itu kalau kita perhatikan ya. Ini sudah sore sekali memang kita ambil video. Tapi supaya kita tahu untuk hasil dari capaian yang sudah didapatkan pada sore hari ini, seperti inilah kondisi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, kita lanjut untuk melihat situasi di bagian belakang untuk posisi tangga yang berada di tangga utama ya, di bagian belakang garasi pedok seperti yang kita lihat di sini untuk menuju ke lantai kedua maupun ke lantai ketiga. Di depan sana sudah terlihat ya, pengecoran juga dilakukan untuk kekuatan tentunya di bagian dasarnya. Ya, di sini kita beralih ke sisi sebelah kanan atau kiri kalau kita dari trek lurus. Nah, ini ada bangunan bentuk modular juga dibangun di sini ya. Ini merupakan bangunan hospitality suite nanti yang berada di bagian belakang untuk rest para pembalap tentunya nanti ya, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya, restoran atau sejenisnya juga akan ada di sini ya, untuk menunjang dari kesiapan sirkuit ini sendiri nanti apabila ketika kita mengadakan ajang balapan tersebut. Ya, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada di pengerjaan untuk tribun ya, di bagian sisi sebelah kanan, yang sampai saat ini tentunya masih terus melakukan pengerjaan penyelesaian seperti yang kita perhatikan di sini. Ya, para pekerja masih terus mengukur untuk posisi di mana fondasi bawahnya ya, untuk diletakkan nantinya supaya tidak ke bawah nantinya untuk tribun sendiri. Karena kalau kita lihat ya, berat sekali nanti beban yang akan ditopang tentunya, karena di sini ratusan orang akan duduk di satu blok tersebut ya, bahkan bisa ribuan di beberapa blok yang ada di bagian tribun ini sendiri. Ya, untuk kerangka atap juga sudah mulai dilakukan perakitan di bagian depan ini ya, yang langsung berhadapan ke para pembalap yang akan melaju start di sana ya, starting grid-nya seperti itu. Begitu juga di sini untuk persiapan pemasangan di bagian tempat duduknya sudah mulai dilakukan. Ya, seperti ini ya, para pekerja di sore hari ini masih terus aktif untuk menyelesaikan dari pengerjaan mereka seperti yang kita perhatikan di sini ya. Bahkan lembur ya untuk menyelesaikan seperti yang kita ketahui sampai jam 3 IM seperti yang kita bilang tadi, karena memang itu yang kita dapat informasi ya, untuk para pekerja di sini masih terus mengerjakan pengerjaan yang masih tersisa. Ya, untuk tribun seperti yang kita ketahui di beberapa bagian juga masih berfokus tentunya di tribun luar maupun di bagian tribun yang berada di tikungan pertama menuju dengan kedua ya. Semuanya dilakukan secara bersamaan supaya bisa terselesaikan untuk jadwal yang sebentar lagi ya kita akan menyaksikan untuk ajang balapan tersebut. Ya, kita kembali ke trek lintasan dan kita maju ke depan untuk melihat situasi keseluruhan di sore hari ini tentunya, untuk melihat dari kesiapan sirkuit sendiri. Dan kita perhatikan di sini ya, cuman di sini saja di bagian sisi sebelah kiri trek lurus yang belum dilakukan untuk pengecatan curb-nya. Akan segera tentunya ya, tetapi karena kemarin di sini paling belakang jadinya untuk curb itu sempat dibongkar sedikit, maka dibiarkan dulu ya supaya benar-benar kering nantinya dan akan dilanjutkan untuk pengecatan seperti itu. Ya, di sini kita kembali ke sisi tribun sebelah kiri yang ada di trek lurus atau bagian sebelah kanan kalau kita dari trek lurus ya. Sudah siap semuanya untuk pondasi dasar maupun di bagian tribun sisi sebelah sini ya, utara atau kiri. Nah, ini sudah dirapikan juga ya untuk tempat dipasang nantinya untuk tribun yang ada di sini tentunya, yang kita ketahui menuju ke tikungan pertama seperti itu. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di keseluruhan lintasan. Tentunya kita akan maju ke depan nanti ya. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu untuk hasil dari kinerja yang sudah didapatkan di tribun VVIP yang berada di Bukit Tinggal pertama.
Ya, di sini di depannya bisa diperhatikan ya, tanaman aneka tanaman untuk penghijauan sudah dilakukan penanaman. Nah, ini dia ya. Dan di bagian tempat duduknya nanti untuk Pak Presiden maupun tamu negara sudah mulai dilakukan untuk persiapan. Pengerjaan lanjutan nantinya akan dilengkapi dengan kaca ya, supaya terlihat lebih mantap tentunya, karena di sini kalau tidak memakai kaca tentunya panas sekali hawanya seperti itu ya. Di sini akan menjadi tribun eksklusif ya, VVIP untuk tamu negara. Jadi harus benar-benar sangat detail sekali untuk pengerjaannya. Benar-benar harus fast, harus siap ya. Harus mewah tentunya untuk tribun di Bukit Ketinggian ini. View-nya bisa kita perhatikan kalau kita duduk di bukit ini memang cukup jauh ya kalau kita perhatikan dari trek lintasan, tetapi memang di sana nanti akan disiapkan untuk fasilitas juga ya untuk melihat dari aksi balapan. Dari trek lurus menuju tikungan pertama sampai kedua kita bisa melihat untuk aksi yang sedang berlangsung. Ya, kita kembali kita ke lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Untuk curb yang berada di sini sudah dilanjutkan untuk pengecatan warna merah ya dan putih warna dasar. Seperti ini modelnya ya, tinggal dirapikan saja. Nantinya akan dicat juga di bagian pinggir yang kita ketahui ya, untuk batas dari track limit tersebut yang warna hijau di area verge maupun di area sebelah kanan untuk run off sendiri. Dan di tribun tikungan kedua ya, di sini sudah siap sekali pengerjaannya. Tinggal lanjutan, ini para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk melakukan pengerjaan ya, yaitu penempatan tempat duduknya maupun sebagainya ya, supaya benar-benar siap untuk dilanjutkan. Ya, seperti inilah kondisi di sore hari menjelang lembur. Ini sudah sore sekali ya. Ini matahari sudah mau tenggelam kalau kita lihat ya. Nah, ini untuk tikungan kedua menuju ketiga dan seterusnya juga untuk curbnya sudah siap semuanya. Pengecatan sudah tuntas ya. Tinggal satu titik tadi di tikungan atau di trek lurus sebelah kiri, maka akan terselesaikan dan terlihat lebih mantap. Untuk pengecatan warna hijau juga akan berlangsung ya, mudah-mudahan saja 2-3 hari ke depan semuanya sudah terlihat jelas untuk hasil dari pengerjaan yang ada ya di trek lintasan. Maka akan terlihat lebih mantap ya, lebih indah untuk sirkuit Mandalika kita. Oke, di sini kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Seperti yang kita perhatikan juga ya, dari hasil capaian sejauh ini yang bisa kita amati bersama-sama. Untuk curb sangat oke sekali. Begitu juga untuk rumput di beberapa bagian. Ya, tadi sempat kita lihat juga di beberapa titik untuk rumputnya masih dilakukan elevasi atau perbaikan sedikit ya. Karena seperti yang kita ketahui kemarin sempat diguyur hujan. Dan kita lihat beberapa titik masih ada yang tergenang di area verge ya, maupun di bagian sisi sebelah kirinya. Maka dari itu untuk perbaikan juga segera dilakukan dari kemarin sampai saat ini ya, terus dilakukan. Dan di sini kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9. Seperti yang kita lihat di bagian sebelah kanan ya, masih dirapikan di beberapa bagian untuk area grapple supaya lebih safe ya, sebelum kita melanjutkan untuk ajang balapan nantinya. Ya, begitu juga untuk tikungan ke-9 menuju ke-10 di depan sana bisa diperhatikan ya. Untuk elevasinya tentunya kemarin sempat hujan. Jadi kita bisa tahu untuk elevasi, untuk ketinggian dari rumput itu sendiri ya. Apabila belum pas tentunya dilakukan untuk sedikit perbaikan ya, supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi berkah dari hujan kemarin juga ya, luar biasa sekali kalau kita perhatikan. Walaupun kita memakai alat secanggih apapun ya, tapi belum tentu kita akan mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Jadi setelah hujan kemarin kita tahu di manakah elevasi yang masih tinggi atau rendah ya. Maka dari itu diperbaiki di sini untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk kesiapan kita mengadakan ajang balapan nantinya. Supaya tidak ada kendala ya ketika balapan, dan para pembalap juga aman terkendali. Karena keamanan yang kita utamakan di sirkuit Mandalika ini.
Dan di sini kita berada di tikungan ke-10 untuk melihat dari billboard Pertamina ya. Di sini sudah siap semuanya maupun pemasangan untuk lampu, aksesorisnya sudah dilakukan. Tinggal lanjutan untuk bagian background atau bagian-bagian lainnya tentunya untuk menambah dari keindahan nanti. Apabila di malam hari menyala, maka terlihat lebih safe. Maupun pengerjaan penataan di bagian depannya ya akan segera dilakukan untuk pembuatan di bagian taman atau sebagainya ya, supaya lebih safe tentunya. Oke, kita kembali ke trek lintasan dari tikungan ke-11 menuju ke-12. Ya, di sini bisa diperhatikan untuk pengerjaan sudah tidak ada pengerjaan yang cukup banyak ya, karena memang untuk aktivitas yang dikerjakan hanya di beberapa bagian yang memang masih difokuskan terutama di bagian tribun dan pengerjaan untuk landscape yang berada di sisi dalam ya, yang terus difokuskan sampai saat ini. Di bagian trek lintasan maupun rumput ya, tinggal beberapa bagian saja ya, seperti yang kita lihat tadi. Untuk curb semuanya sudah siap sekali ya, maupun pengerjaan untuk pengecatan warna hijau tersebut akan terus dilakukan sampai besok. Mudah-mudahan saja sampai tikungan ke-10 besok untuk pengecatannya. Siapa tahu seperti itu ya, lebih gercep. Mantap. Dan kita lihat di sisi sebelah kanan untuk zona dalam tentunya saat ini masih dirapikan ya untuk landscape di sini supaya terlihat lebih siap nantinya ketika kita mengadakan ajang balapan. Yang pertama tentunya Asia Talent Cup yang akan mencicipi dari trek lintasan ini sendiri ya, dan World Superbike atau WSBK tentunya MotoGP yang kita tunggu ya di tahun 2022. Kita berdoa semuanya berjalan lancar. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat dari hasil perakitan atau pengerjaan yang masih terus berlangsung sampai sore hari ini ya, untuk pengerjaan di bagian tribun sisi sebelah kanan yang berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 ini. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini, para pekerja sudah melanjutkan untuk pemasangan tempat duduknya seperti yang kita lihat di bagian depan ini ya. Di beberapa bagian sudah siap semuanya, untuk lanjutan nanti tinggal pemasangan di bagian alas bawahnya ya, untuk tempat duduk penonton tersebut. Ya, kita beralih ke tikungan ke-14 di trek lintasan seperti yang kita lihat ya. Di sini akan segera dilanjutkan juga untuk pengecatan warna hijau yang kita bilang tadi ya, atau batas dari track limit yang berada di sisi pinggir untuk ke area akan segera kita lihat untuk kesiapannya. Besok kita akan upload buat kalian untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan ya, khususnya pengecatan juga. Insya Allah besok kalau ada waktu kita akan live di bawah untuk melihat lebih detail dari pengerjaan yang ada. Dan kita beralih ke sisi luar untuk jalur yang ada di sini ya, di mana tribun atau grandstand sudah siap semuanya. Ini beberapa bagian sudah siap dan dilanjutkan pengecatan di bagian tempat berdirinya ya di sini supaya semuanya terlihat lebih sempurna tentunya. Ya, di sini kita sudah kembali di awal penerbangan kita di tikungan ke-15 menuju ke-16, di mana batas untuk pengecatan yang dilakukan tadi siang menjelang sore tadi ya. Nah, di sini ya batasnya akan dilanjutkan besok ya untuk menyelesaikan dari pengecatan untuk bagian pinggir yang ada di sini. Ya, mungkin sampai di saja perjumpaan kita, di mana kita sudah upload polintasan buat kalian semua untuk melihat dari pencapaian yang sudah didapatkan di bagian pit building, pembuatan untuk podium juga sudah mulai dilakukan, race control, tribun ya dikerjakan secara bersamaan supaya semuanya bisa tuntas. Ya, mungkin apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe, dan apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah mohon dimaafkan. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih ya, salam anak Lombok tentunya, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.